Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah yang luar biasa, itu sebabnya jangan pernah berhenti bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, bahwa kami layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus lebih lagi Tuhan. Dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ingin kami selalu bersama Tuhan, rasakan keindahan Yesus. Ya Rabalaba Shika Rabalaba Ya Rabalaba Sing. Biarlah pujian penyembahan di bibir mulut hamba-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku Tuhan. Oh, ku rindu yang di dalam bait-Mu Tuhan. Menikmati bait anugerah-Mu. Syarat Haleluya. Haleluya. Bawa daku Tuhan, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
Kami rindu selalu Tuhan, berdiam dan dekat denganmu Yesus, menikmati kasih Tuhan, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh indah ketika kami dapat mencurahkan isi hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Hana mencurahkan hatinya Tuhan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami teringat Tuhan untuk kekasih-Mu Tuhan, Ibu Vice Sumeke Tuhan. Di usia yang ke-71 tahun Tuhan, dia kena tabrak Tuhan. Bersyukur Tuhan masih tolong. Namun malam hari ini dia bergumul Tuhan. Kami mohon mujizat untuk Ibu Vice Sumeke Tuhan. Dia dalam pergumulan untuk pemulihan. Karena kena benturan keras pada saat dia kecelakaan. Ditabrak oleh motor. Seorang anak muda yang dipengaruhi oleh minuman keras. Mari jemaat kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama bawa jiwa ini. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Vice Sumeke Tuhan. Jamah dia Tuhan hari ini di dalam pergumulan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan menghentikan perdarahan di dalam tubuhnya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, apapun yang terjadi lewat peristiwa kecelakaan malam hari ini, Tuhan campur tangan. Sehingga ada mujizat Tuhan yang terjadi. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, sembuhkan dalam nama Yesus. Kau adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagi keluarga yang mengharapkan belas kasihan Tuhan, sembuhkan Ibu Vice Sumeke di dalam nama Yesus. Bahkan oknum yang menabrak dia Tuhan, pulihkan kesehatannya juga dalam nama Yesus. Pengampunan dilepaskan bagi orang yang menabrak ini dalam nama Yesus. Ini doa kami dan harapan kami Tuhan, bahwa Tuhan campur tangan. Kami layangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta alam, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang di dalam doa pada pagi hari ini saya menitipkan doa ini untuk kita gumuli bersama untuk Ibu Vice Sumeke tuh, untuk keadaan tubuhnya yang baru saja mengalami kecelakaan. Kami percaya dan biarlah kita menopang dalam doa, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk hawa nafsunya, tetapi untuk sebuah mujizat. Saudara, engkau juga diberkati oleh Tuhan. Engkau yang mengambil bagian pada doa pagi hari ini, saudara, engkau mendapatkan bagian di dalam kehidupanmu, engkau juga dilawat oleh Tuhan. Terima kasih saudara atas topangan doanya, dan kita percaya kalau kita sepakat, bahkan seluruh audiens YouTube ini sepakat, maka kesembuhan mujizat itu terjadi. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, pada saat ini, pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, dan sekali lagi sudah menunjukkan progres yang luar biasa ya saudaraku yang diberkati. Kita hari ini akan membaca merenungkan 5 pasal dari 2 Raja-Raja 18 hingga Raja-Raja yang ke-22.
Amin. Semua karena anugerah daripada Tuhan, saudara. Jika hari ini engkau percaya bahwa Tuhan menjawab doa, dan kita tadi sudah berdoa, kalau kita percaya Tuhan menjawab doa, maka tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi doa kita dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi doa yang lahir dari hati yang mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Waktu berlalu sangat cepat ya saudaraku. Tidak terasa kita sudah menginjak di bulan Februari. Kata orang ini bulan penuh cinta ya. Bulan penuh kasih sayang. Tetapi dalam Tuhan, every day is a loving day. Amin. Setiap hari adalah hari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan cuma di bulan Februari. Mungkin buat anak-anak muda dengan romansa mereka mengatakan bahwa bulan Februari itu bulan Valentine. No. Every day is a loving day because Allah adalah kasih, dan jika Allah adalah kasih maka kasih itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kita jarang menikmati kasih berarti Allah itu nggak ada dalam diri kita. Jadi every day is a loving day because God is love itself. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, itu sebabnya kita harus percaya bahwa kita dikasihi dan kita mampu mengasihi Tuhan. Karena bukan sekedar Tuhan itu sanggup menjawab doa, tanpa pun Tuhan menjawab doa, setiap saat kita itu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin saudara, saya melewati hari-hari di mana saya mengalami yang namanya ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Saya melihat ketika orang menyapa saya dan berkata, "Hai, hello, apa kabar?" Kemarin saya ketemu dengan teman yang lama, teman pelayanan yang lama, dan kami sangat dekat. Dan saya juga ketemu dengan ibu rohani saya, kami sangat dekat. Dan ketika mereka dengan sukacita menyambut saya, "Hai Priscilla, how are you? Masih ingat nggak waktu itu kita ketemu begini, kita makan makanan yang waktu itu murah meriah, enaknya luar biasa, senang sekali dan sukacita." Ya benar, enak sekali. Nah saudara, pertemuan yang simple dan manis itu memberikan kesan, wow, I'm blessed. Aku ketemu orang yang menyayangi saya. It's a blessing. Karena kita ketemu dengan orang, mereka welcoming kita, mereka peluk kita, terus mereka bilang, "I'm so grateful kita pernah punya hari-hari yang indah kemarin-kemarin ya." Nah saudara, itu merupakan sebuah sukacita yang sederhana tetapi begitu membekas di hati. Pernahkah saudara merasakan syukur bahwa setiap kali orang senyum dengan kita itu merupakan sebuah kebaikan Tuhan? Jangan tunggu nanti engkau mendapat jawaban doa yang spektakuler lalu baru engkau mengatakan syukur kepada Tuhan engkau baik. Itu bersyukur seperti itu juga baik. Tetapi kalau kita melihat bahwa every day is a blessing, setiap hari adalah hari penuh kasih sayang, di mana Tuhan itu baik dengan kita. Kalau kita tabur yang baik orang lain, kita juga pasti akan menuai. Amin, saudara. Kalau engkau menabur kasih, suatu saat nanti di tempat yang engkau nggak tahu, tiba-tiba ada begitu banyak kebaikan yang engkau terima dalam hidupmu. Entah kenapa saya hari ini hanya mau bilang, kalau kita bersyukur untuk perkara-perkara kecil, bahkan ketika kita nggak berdoa sekalipun untuk kebutuhan kita, which is mean, saya nggak bilang kita nggak berdoa untuk hubungan kita pribadi dengan Tuhan, nggak. Saya berbicara tentang kalaupun kita nggak minta berdoa untuk sesuatu ke Tuhan, kita sudah mendapatkan many good things from God. Amin. Dan itu merupakan suatu sukacita yang sangat besar daripada Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar sesuatu terkait doa. Doa memang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi saya juga mau bilang, tanpa meminta pun Tuhan pasti akan berikan. Dan tanpa meminta pun sebaiknya banyak hal yang bisa kita syukuri. Kebaikan Tuhan itu sangat banyak. Dan karena kebaikan Tuhan itu sangat banyak, doa yang lahir dari kita itu lebih banyak kepada penyembahan
dan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita harus belajar satu hal, saudara, tidak selalu doa itu tentang asking God for something. Tapi doa yang dewasa lebih kepada bersyukur dan memiliki konsisten hubungan dengan Tuhan. Gimana sih kita kalau sebagai anak? Kita ingat mama kita, papa kita, kalau kita ada kebutuhan. Itu tidak menyenangkan. Saya merasakan sebuah kehidupan parenting yang begitu menyenangkan karena saya punya anak yang manis, anak gadis umur 11 tahun kelas 6 SD. Dan bahasa kasih saya adalah physical touch dan gift dan sedikit banyak tentang pelayanan. Nah, saudara, physical touch saya dengan anak saya setiap kali ketemu dia, saya harus hug dia, saya harus peluk dia, saya harus merangkul dia, memberikan kasih sayang, kiss di ubun-ubun, kadang di pipi kiri, pipi kanannya, dan itu sentuhan yang saya rasakan building our relationship. Dan ketika dengan sentuhan seperti itu, anak saya pun jadi terbiasa. Ketika dia jauh dari saya, mami, ayo mami, dan dia begitu merindukan jamahan dari maminya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gak selalu relationship about take and give, tapi sometimes relationship about bagaimana kamu punya sentuhan dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara mengikuti pelayanan dari kami di GHCC, setiap hari merenungkan 5 pasal per hari, saya berharap kita jangan bosan. Karena lebih banyak kita sharing itu tentang pengajaran, tentang Alkitab, tentang apa yang Tuhan kerjakan dari pasal-pasal yang ada. Kalau kita fokus bahwa wah ini pengajaran terus, saudara akan bosan. Tapi kalau saudara melihat bahwa hubungan dengan Tuhan itu mengenai sebuah relationship, doa tidak selalu perkara mengetahui sesuatu, mencari tahu cara untuk meminta, dan bagaimana mengupayakan agar kebutuhan kamu dijawab oleh Tuhan. It's not about something like that, saudara. Tetapi kita belajar bahwa relationship itu adalah sentuhan, dimana kalau kamu gak menyentuh Tuhan, kamu akan merasa kehilangan. Dan saya akan mengingatkan saudara bahwa saya terkagum-kagum dengan kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja tentang perihal Raja-Raja ini bukan sebuah hal yang membosankan, tetapi tentang sebuah kategori pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu lewat karakteristik pujian penyembahan Daud yang selalu diulang-ulang walaupun sudah beberapa raja, belasan raja yang kita sudah baca, tetapi sebuah ukuran yang Tuhan pakai adalah jika kamu bersikap seperti hambaku Daud, inilah orang yang berkenan. Karena Daud adalah seorang pribadi yang dirindukan Tuhan. Seseorang yang pernah menyentuh hati Tuhan dengan physical touch dan juga spiritual touch dengan Tuhan, sehingga Tuhan gak akan lupa. Amin. Jika kamu menyentuh physical touch dengan orang yang kamu cintai secara kudus, saudara, kamu gak akan lupa. Saya punya physical touch dengan anak saya, itu sangat kuat, sangat erat. Saya sangat menyayangi dia. Dan kalau saya mulai lama gak ketemu dia, saya tuh kangen anak saya. Dan saya rindu intimasi itu terjadi kembali dengan anak saya. Nah, I just want to say that relationship Tuhan dengan Daud itu ada sentuhan spiritual yang begitu kuat dari cara Daud memperlakukan Tuhan yang dia sembah. Dari sentuhan rohani itu, Tuhan gak bisa lupa hubungannya dengan Daud. Itu sebabnya dia selalu mengukur hubungan raja-raja setelah Daud dengan cara mereka mendekati apakah sama dengan Daud atau tidak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dari semua raja-raja, bahkan termasuk ada Raja Salomo yang menjadi keturunan langsung dari Daud, dan raja-raja Israel yang berasal dari suku-suku lain dari Israel.
Ada beberapa raja yang kita sudah pelajari kemarin, ada beberapa raja yang punya spiritual touch dengan Tuhan, yang cukup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya diukur dengan apakah dia seperti Daud atau tidak. Yang lebih parah kalau Raja Israel seperti Yerobeam bin Nebat itu memang gak masuk hitungan. Cara kita memperlakukan Tuhan itu dinilai dan diukur kualitasnya, apakah menyentuh hati atau tidak. Sebuah spiritual touch itulah yang menyentuh hati Tuhan. Nah saudara, dari raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, kita akan baca ternyata dari semua yang ada, hanya ada satu raja Yehuda yang sedikit banyak menyamai sentuhan spiritual touch in prayer and intimacy, itu ada namanya Hizkia. Let's read together, mari kita baca bersama-sama garis besar dari kitab 2 Raja-Raja 18 hingga 22 ini. Saya memberikan judul Doa Hizkia dikabulkan. Nanti saudara akan baca bahwa ternyata Hizkia adalah seorang raja Yehuda yang cukup lumayan berkenan, hampir menyamai Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Satu ketika doa Hizkia dikabulkan. Namun apakah dia setelah dia dikabulkan doanya, dia hidup terus memberi dampak kepada Tuhan? Let's see ya saudara. Doa Hizkia dikabulkan, hidup harusnya berdampak. Biasanya kalau seseorang menerima jawaban doa, berarti wow, orang ini berkenan ya di hadapan Tuhan. Wow, orang ini berarti dia punya power ya, dia punya kuasa di dalam doanya. Nah, setelah menerima jawaban doa dari Tuhan, let's say ketika kita sudah mendapatkan jawaban doa, apa yang harus kita lakukan? We are happy, we are grateful. Sesudah itu kita menemukan betapa menyenangkan kita sudah mendapat jawaban doa, mendapat kesembuhan. Dan apa yang didapatkan oleh Hizkia? Mendapat umur panjang, ketambahan 15 tahun bonus. Wow, itu sungguh luar biasa. Namun apa yang terjadi setelah dia mendapatkan jawaban doa? Hidupnya apakah berdampak atau tidak? Let's see. Saudara, garis besar kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 22 diawali dengan ayat yang pertama berkata seperti ini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Oke, stop sampai di sini saudara. Kemarin kalau saudara back lagi ke seri yang kemarin, kita sudah lihat bahwa genealogi atau silsilah keturunan dari Raja Israel itu kurang lebih terhenti di Hosea bin Elah. Dan mereka lebih dahulu masuk ke dalam pembuangan. Lebih dahulu runtuh, kerajaan Israel lebih dulu runtuh. Nah setelah kerajaan Israel ini runtuh, Raja Yehuda yang berikutnya itu ada Hizkia. Hizkia anak dari Ahaz. Anak dari Ahaz, dia Raja Yehuda. Keturunan Yehuda masih berlanjut beberapa keturunan raja setelah itu. Menarik ya saudara. Jadi Israel kerajaan utara lebih dulu boom. Istilah kata falling ya. Udah lebih dulu jatuh, lebih dulu hancur lah kerajaan Israel. Dan mereka ternyata lebih dahulu masuk ke dalam pembuangan. Yehuda masih ada beberapa raja yang masih terus hidup. Nah, pada waktu Hosea bin Elah itu pada tahun ketiga ada raja Israel bernama Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Lihat bagaimana dia menjadi raja pada umur yang keberapa? 25 tahun. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah umur 25 tahun, itu udah umur yang dewasa. Jangan lagi main-main dengan dosa. Mari kita fokus dengan Tuhan. Ia menjadi raja pada umur 25 tahun. Dia memerintah selama 29 tahun. Artinya di umur 25 tahun menjadi raja, 29 tahun kemudian dia terus menjadi raja. Berarti dia berusia 54 tahun memerintah di Yerusalem. Sampai di usia 54 tahun. Ibunya ialah Abi, anak dari Zakaria. Apa yang kita lihat tentang Hizkia? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat
ya, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kalau kita mempelajari seri yang kemarin itu seri yang menarik karena saya memberikan warna beberapa raja Israel itu kebanyakan mereka melakukan apa yang jahat, mengikuti dosa Yerobeam bin Nebat. Tetapi beberapa raja Yehuda hanya sedikit diantaranya yang melakukan kejahatan seperti raja Israel, seperti Yerobeam bin Nebat. Tapi kebanyakan raja Yehuda itu mengikuti kalau nggak seperti Daud, dia mengikuti seperti ayahnya sebelumnya yang melakukan kebaikan pada zamannya. Nah, saudara, sementara Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merembukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, pada waktu Musa membuat ular tembaga itu untuk melambangkan sebenarnya Christ. Tetapi pada masa zamannya Hizkia itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu. Jadi ular tembaga itu dijadikan berhala sehingga ular itu diberi nama Nehustan namanya, saudara. Nah, Hizkia pada ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan diantara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelum dari Hizkia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Amin. Ia, Hizkia, berpaut pada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi saudara-saudara garis bawahi tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dan saya menggaris bawahi di ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia yang menyamai Daud. Artinya Hizkia ini seperti Daud menyentuh hati Tuhan. Amin. Dan bagaimana dia sebagai Hizkia yang begitu menyentuh hati Tuhan, ini berbicara soal relationship-nya dengan Tuhan. Dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, memusnahkan daerahnya baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Majulah Raja Asyur bernama Salmaneser menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Jadi saudara, keruntuhan Raja Israel, mereka yang lebih dahulu masuk ke pembuangan, tapi mereka bukan ke Babel. Kita kan cuma selalu bilang, oh ada pembuangan 70 tahun di Babel, tapi Israel itu lebih dulu dibuang bukan ke Babel tapi ke Asyur. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Jadi saudara ingat ya, bedakan. Ada kerajaan Israel, kerajaan utara, ada kerajaan selatan yaitu Yehuda. Yehuda masih bertahan pada waktu itu. Raja Asyur mengangkut orang Israel dan mereka lebih dahulu masuk dalam pembuangan ke Asyur. Dan menempatkan mereka di hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Semua kesimpulan dari seluruh pelanggaran yang Israel lakukan, pada akhirnya Tuhan memutuskan memang kalian harus masuk ke pembuangan karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Makanya saudara, kalau dari kecil kita mendidik anak, latihlah dia mendengarkan suara atau dengar-dengaran sama orang tua. Karena itu modal yang sangat besar bagaimana seorang anak itu belajar dengar-dengaran. Yang dilihat aja dia gak dengar-dengar, apalagi yang gak dilihatnya. Jadi ukuran dari seorang mendidik anaknya adalah dia dengar-dengaran atau tidak.
Makanya saudara, kalau kita mulai nggak dengar-dengaran kepada sesuatu yang kelihatan, seseorang yang kelihatan, baik bos kita, suami kita, pasangan kita, gembala kita, jangan mimpi dia orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ukuran yang mendengar suara Tuhan itu adalah ukuran bangsa Israel mendengarkan perintah Musa. Jadi standarnya, kalau mau dengar-dengaran, dengar dulu yang kelihatan. Dengar dulu perkataan orang yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Baru kamu bilang kamu dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya didiklah dirimu sendiri. Dengar-dengaran kepada gembala, dengar-dengaran kepada gembala FA, dengar-dengaran kepada otoritas. Itu sebagai latihan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Dalam tahun ke-14 zaman Hizkia, Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Lanjut saudara, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Masih ingat saudara, 1 talenta emas itu seberat 1 orang manusia. Kurang lebih 1 talenta emas itu 50 kg. 50 kg kali 30 artinya ada berapa saudara? 1.500 kilo emas. Banyak ya saudara. 1 gram emas sekarang berapa? 900, 1 juta. 1 juta 1 gram. Gimana kalau berkilo-kilo? 1.500 kilo. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi. Oleh Hizkia Raja Yehuda diberikannya semuanya itu kepada Raja Asyur. Jadi Hizkia ini ada juga pelanggarannya ya. Dia menyerahkan begitu saja emasnya kepada Raja Asyur. Tapi ada hal yang kita harus lihat. Kenapa Hizkia itu dikatakan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Karena di dalam bagian-bagian yang penting berikutnya, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, kalau jadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apalagi kalau kita memiliki cara doa yang menarik intimasi dengan Tuhan dan mengutamakan kepentingan umum, that's it. Itulah dimana Tuhan berkenan kepada orang-orang yang seperti ini. Apalagi kalau dia punya penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara, back to our karakter juga, Tuhan menilai hati. Amin. Selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 13 hingga 37 disampaikan di sini bahwa Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Sanherib tadi Raja Asyur ya saudara. Saya persingkat bahwa pada waktu itu Sanherib mengutus salah satunya juru minum anggur Raja Asyur. Apa yang dia katakan? Dia mengintimidasi. Dia memberikan kata-kata yang meremehkan dan dia memberikan kata-kata yang supaya orang meragukan Allah Yehuda, supaya orang juga meragukan Hizkia. Dia berkata-kata seperti ini dengan lantangnya, bukan dengan bahasa Aram, tetapi dengan bahasa orang Yehuda pada waktu itu, yaitu bahasa Ibrani. Mereka mengintimidasi Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoa bin Asyaf, bendahara negara. Sampai dia katakan sebuah statement seperti ini, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia, sebab menurut pimpinan saya Raja Asyur, adakanlah penyerahan dengan aku dan adakanlah perjanjian penyerangan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya dan berbagai iming-iming lainnya yang dia tawarkan. Singkat cerita, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Nah, ketika itu Eliakim bin Hilkia, kepala istana, Sebna, panitera negara, serta Yoa bin Asyaf, bendahara
negara itu memberikan laporan tentang intimidasi dari juru minum anggur tersebut, dan Hizkia pun mengambil ketetapan hati, dia mencari Tuhan, kemudian dia berdoa. Dan selanjutnya, singkat cerita saya persingkat, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya, kemudian dia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah, bukalah mataku ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Lalu nabi yang luar biasa, nabi besar yaitu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengar," bla 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 dan lain sebagainya. Panjang, saudara bisa baca di ayat 21 hingga 31. Sebab itu simpulannya begini, beginilah firman Tuhan mengenai raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbu tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi di kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena siapa saudara? Daud hambaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Hizkia didengar dan Yehuda diselamatkan, Asyur dikalahkan dan tidak bisa masuk di dalam wilayah mereka. Luar biasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan dan punya kualitas keintiman dengan Tuhan, itu akan terkabul. Lanjut saudara, di pasal yang ke-20 dikisahkan Hizkia sakit. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Bukan sekedar sakit tapi hampir mati, dan dia memang sudah ditetapkan untuk mati. Apa yang terjadi? Datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya bin Amos ini adalah memang nabi yang hidup di zamannya Hizkia, adalah Nabi Yesaya yang kita tahu dengan kitabnya yang luar biasa, yaitu kitab Yesaya. Itu sebabnya kalau saudara juga baca kitab Yesaya, di sana ada kisah tentang Hizkia. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Artinya ketika Tuhan akan berfirman bahwa engkau akan mati, dia memang benar akan mati. Jadi Hizkia sudah ditetapkan umurnya singkat, waktu itu dia akan mati. Dan kita tahu bahwa tadi kita sudah baca dia umur ke 54 tahun. Dia berusia sampai 54 tahun. Jadi kita hitung mundur, harusnya dia sebenarnya mati di usia yang jauh lebih muda. Ketika ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa yang memelas kalau saya pikir ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rasa masyghul, seperti dia mendengar doa Maria di Yohanes 11, saudara. Dia Tuhan yang sangat tersentuh dengan doa yang sungguh-sungguh. Dia menangis dengan sangat, ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Setelah dia sampaikan kamu akan mati, belum keluar dari pelataran, tiba-tiba datang firman Tuhan. Cepat sekali ya, doanya dijawab, doanya didengar. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi sebetulnya saudara, kalau dia mengakhiri kehidupannya di usia yang ke-54 tahun, dikurangi 15 tahun, artinya sebetulnya di usia 39 tahun dia itu sudah meninggal dunia. Tapi mendapatkan bonus 15 tahun.
Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata, sebelum dia disembuhkan dengan kue bara, dia telah berkata, Yesaya, apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, singkat cerita, doa Hizkia dikabulkan. Amazing ya saudara, doa yang luar biasa, karena kalau Tuhan sudah bilang mati, pasti mati, tapi diberikan tambahan umur 15 tahun usia bonus bagi Hizkia. Saudara mendapatkan pertambahan usia umur panjang seperti itu luar biasa ya saudara, yang seharusnya dia sudah mati, yang harusnya dia udah tidak melakukan apa-apa lagi. Tapi satu hal saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketambahan usia ini yang saya mau katakan, ketika penambahan usia itu harusnya menjadi berkat, dan itu harusnya kita kembalikan untuk Tuhan. Seperti Hana ketika dia berdoa, dia mendapatkan Samuel. Apa yang dia lakukan? Sebagai ungkapan syukur, Samuel diberikan kepada Tuhan. 15 tahun yang didapatkan oleh Hizkia, bukankah itu sebaiknya dia persembahkan, dikembalikan untuk Tuhan? Tapi apa yang terjadi? Dia melakukan 2 kesalahan yang fatal. Yang pertama, ketika dia mendapatkan kunjungan dari para utusan dari Babel. Bukankah Hizkia adalah salah satu raja yang dijanjikan keamanan, dan selama dia hidup Raja Asyur tidak lagi menyerang dia. Dia mendapatkan tamu dari Babel. Waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel. Dia menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Jadi hubungan antara Babel dan Yehuda pada waktu itu baik, karena mereka berkunjung sebab mereka mendengar Hizkia sakit. Sukacita dari Hizkia karena kedatangan mereka. Barusan dia sembuh, ketambahan janji Tuhan 15 tahun. Apa yang terjadi? Bukankah setiap pemberian yang baik dari Tuhan harus kita kembalikan ke Tuhan? Ini kesalahan Hizkia yang fatal, yaitu dia memperlihatkan kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan, serta segala apa yang terdapat dalam pembendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia pada mereka di istananya. Seluruh daerah kekuasaannya semua diperlihatkan. Nah, datang Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya, apa yang telah dikatakan orang ini, dari mana mereka datang? Oh, mereka datang jauh dari Babel. Apa yang telah dilihat mereka di istana? Tanya Yesaya. Hizkia bilang, apa yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan mereka di perbendaharaanku. Wah, saudara yang diberkati. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkan ini firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkat ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan, dari keturunanmu yang akan kau peroleh. Ingat, dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kesalahan yang pertama, bahwa Hizkia mengizinkan Babel melihat seluruh harta kekayaan perbendaharanya. Apa yang terjadi? Nubuatan Tuhan berkata, semua yang kau perlihatkan itu akan diangkut ke Babel. Ini berbicara tentang pembuangan yang itu harus terjadi karena kesalahanmu. Saudara, kalau mau berhubungan dengan Tuhan, kepekaan itu kita harus tinggi. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau. Karena jelas pada waktu itu Tuhan mengatakan jangan bergaul dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Babel ini datang sebenarnya tanpa dibilang pun, itu harusnya mereka tidak bangun hubungan dengan Babel, saudara. Yang terjadi adalah dia mendapatkan nubuatan bahwa mereka akan masuk ke pembuangan.
beserta seluruh harta kekayaannya yang ada. Jadi saudara, yang saya mau katakan, judul firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini, doa Hizkia dikabulkan, hidup harusnya berdampak. Jikalau doa kita dikabulkan, apa yang kita lakukan? Harusnya kita berdampak, harusnya kita bermanfaat, harusnya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya kita kembalikan hidup kita untuk apa yang Tuhan mau. Tetapi justru kelalaian yang dilakukan Hizkia. Dia bilang seperti ini, satu kalimat itu begitu membekas di hati saya. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan, tapi dalam hatinya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, doa orang egois, dia akan berhenti menjadi berkat setelah dia menerima sesuatu. Saya ulangi, doa orang egois, dia akan berhenti menjadi berkat, dia akan berhenti memuliakan Tuhan setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam doa. Asal ada makanan dan pakaian, asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Lebih daripada itu, I don't care. Kalau tahun ini saya bisa aman dan damai di masa hidupku, barang-barang yang ada di istana mau diangkat ke Babel, keturunanku akan jadi sida-sida di Babel, bodoh amat. Dia kan gak melihat 70 tahun di dalam pembuangan, betapa bangsa Israel itu hidup menderita karena sebuah kesalahan. Ini kesalahan yang pertama. Namun hasilnya sama, bahwa hidupnya tidak berdampak untuk generasi yang dia tinggalkan. Di dalam ayat yang ke-21, di 2 Raja-Raja 20, kemudian Hizkia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hizkia mangkat Manasye anaknya menjadi raja di usia yang keberapa? Pasal 21 ayat 1. Di usia ke-12 tahun. Masih ada raja yang lebih muda, yaitu Raja Yoas di usia yang ke-7 tahun. Manasye berumur 12 tahun. Artinya, kalau Hizkia secara kronologis waktu mendapatkan ketambahan umur 15 tahun, dia melahirkan melalui istrinya tentunya, Manasye. Pada waktu dia meninggal, 12 tahun diangkat raja. Artinya 3 tahun sesudah dia beroleh mujizat, anak ini lahir. Jadi kalau dia tidak mendapatkan ketambahan umur panjang 15 tahun, anak ini tidak lahir. Betul? Tapi karena dia ketambahan 15 tahun, 3 tahun pertama anak ini lahir. 15 tahun berakhir, anak ini di usia ke-12 tahun. Manasye menjadi apa? Menjadi raja menggantikan Hizkia. Berapa tahun dia menjadi raja? 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ibunya bernama Hefsiba. Apa yang terjadi? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Kesalahan Hizkia yang kedua, dia punya kesempatan untuk hidup sama seperti mendapat kesempatan 2 kali untuk hidup. 15 tahun dia dapat anak di usia yang ke-3 tahun dari perpanjangan umurnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengajarkan kebenaran kepada anaknya. Manasye hidup sebagai raja yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saya tidak mencatat kejahatan apa saja, tapi saudara bisa baca sendiri banyak hal yang dilakukan Manasye yang dianggap jahat. Saudara, kembali kepada satu kesimpulan yang sama. Hizkia mendapatkan jawaban doa, tapi apa yang dia dapatkan? Dia gak peduli dengan masa depan generasi yang selanjutnya. Saya menggarisbawahi ini sebagai sesuatu yang penting. Saudara, kalau engkau berdoa hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, engkau mendapatkan kesehatan just for yourself, semua orang akan meninggal, bukan? Tapi apa yang terjadi? Harusnya hidup itu sebelum kita berpulang harusnya memberi dampak.
Hizkia mendapatkan 15 tahun. Apa yang terjadi? Dia nggak peduli kok dengan pembuangan. Dia nggak peduli dengan lahirnya generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ini kesalahan yang fatal. Hari ini saya mau bilang kepada kita, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi. Kalau engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri, sekalipun engkau intim dengan Tuhan, sekalipun engkau punya doa yang selalu didengar oleh Tuhan, tetapi engkau tidak memikirkan legacy, engkau tidak memikirkan bagaimana meneruskan tongkat estafet kepada generasimu, engkau tidak peduli dengan pembentukan generasi, anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, anak-anak yang tumbuh walaupun ada orang tua tapi seperti nggak ada orang tua. Tadi saya berdoa di awal tadi di doa, ada satu ibu sudah oma ya, sudah umur yang ke-71 tahun, Oma Vice Sumeker, umur 71 tahun, sedang belanja untuk membeli gas. Di dalam perjalanannya dia ditabrak, boom, oleh seorang anak muda masih pakai celana SMA dalam keadaan minum miras, mabuk, sehingga Oma Vice umur 71 tahun mengalami kecelakaan. Anak muda yang saya mau katakan secara kasih dan saya penuh dengan belas kasihan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Di mana orang tuanya? Mungkin kita nggak bisa menyalahkan orang tua juga, karena pertumbuhan anak-anak remaja sekarang itu luar biasa. Tapi satu hal saudara, kalau kita sadar bahwa kita dipercayakan generasi di tangan kita dan kita memilih untuk gak peduli, yang kita doakan itu adalah list kebutuhan, bayar angsuran, bayar kredit, ini dan itu, tapi gak peduli dengan kebutuhan generasi untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Akan banyak anak-anak yang seperti ini, dengan baju seragam tapi melakukan hal-hal yang fatal di luar sana, bahkan mengakibatkan korban bagi orang lain. Hizkia doanya penuh dengan kuasa. Hizkia doanya didengar oleh Tuhan. Dia berdampak untuk Yehuda pada waktu itu. Tapi dia mendapatkan 15 tahun yang saya katakan it is useless. Kenapa? Dia gak peduli dengan masa depan. Dia peduli hari ini, yang penting I'm fine. Saudara, kalau kita hanya berhenti di titik ini, selama kita baik-baik saja, selama kita masih hidup dengan kebutuhan yang tercukupi, dan engkau gak peduli dengan keadaan generasi yang selanjutnya, engkau tidak berdampak, saudara. Alangkah lebih indah doa kita dijawab oleh Tuhan, dan selanjutnya kita serahkan hidup kita untuk berdampak buat orang lain. Itu sebabnya 15 tahun yang Tuhan berikan, dia katakan gak sia-sia kan, aku kasih kamu 15 tahun, ternyata kamu berdampak untuk bangsa Yehuda, kamu berdampak untuk anakmu, sehingga anakmu bisa menjadi raja yang luar biasa. Tapi ini enggak, saudara. Belajar dari sini, perhatikan bagaimana cara engkau meneruskan tongkat estafet dalam hidup ini. Jangan bangga kalau doamu dijawab, banggalah kalau engkau memikirkan hidup untuk memberi dampak bagi orang lain. Amin. Raja yang berikutnya setelah Manasye ada Raja Amon. Ya, ini lebih lagi, anak dari Manasye. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Manasye memerintah 55 tahun. Dia berusia 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya, hanya 2 tahun sangat singkat ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Muselemet binti Harus dari Yotbah. Jadi istrinya udah dari entah dari mana lah ini Manasye istrinya. Orang Batak bilang entah dari mana lah dia ini datangnya. Jadi apa yang terjadi ayat 20? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. That's it. Sudah tidak usah dijelaskan lebih banyak lagi, karena kalau sudah jahat ya itu berarti sudah menjauh dari kehendak Tuhan. Selanjutnya ada Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia melakukan kegerakan rohani hampir seperti Raja Yoas di Israel, yaitu dia mengumpulkan uang untuk membangun Yoas Raja Yehuda ya pada waktu itu, saya salah menyebutkan.
Nah, Yosia Raja Yehuda ini adalah raja yang juga mengumpulkan uang untuk memperbaiki kerusakan dalam rumah. Ketika mereka sedang memperbaiki kerusakan dalam rumah, mereka menemukan kitab Taurat oleh Imam Besar Hilkia. Lalu mereka meminta petunjuk Tuhan bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Sebab mereka menyadari hebat kehangatan murka yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang dituliskan di dalamnya. Lalu setelah itu pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya kepada seorang nabia. Jadi pada waktu itu juga hidup seorang nabia bernama Hulda, yaitu seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salem bin Tikwa bin Harhas. Demikian, sekian dari perenungan kita di 2 Raja-Raja 18 hingga 22 yang berakhir di Raja Yosia, seseorang yang melakukan pembaharuan juga pada zamannya. Dia memperbaiki rumah Tuhan dan dia menemukan kitab Taurat, yang kemudian dari kitab Taurat itu mereka ada sedikit rekonsiliasi ya dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada doa Hizkia yang harusnya 15 tahun dia pergunakan untuk memberi dampak. Hati-hati saudara, kalau doa kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu mengkoreksi. Setiap waktu Tuhan berbuat baik dalam kehidupan kita. Why not kita mengembalikan kebaikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 3 sampai 5. Catatannya salah, Filipi 2 ya saudara, Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin saudaraku. Jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, setelah mendapat doa selesai sampai di situ. Itu doa yang egois. Demikian juga Hizkia, 15 tahun yang tidak terlalu bermanfaat, yang harusnya bisa berdampak tetapi dia tidak lakukan. Saudara yang diberkati, hukum di Indonesia saja mengajarkan utamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu sebabnya. Mari saudara-saudara, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita meminta doa, doalah yang memberi dampak kepada orang lain. Jangan setelah kita berdoa, ternyata hanya kita yang mendapat dampak yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, buat kami menjadi orang-orang yang lebih menghargai apapun yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak sekedar berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kami, memenuhi kebutuhan pribadi kami, dan tidak mempedulikan orang lain. Tapi biarlah kami menyiapkan generasi, baik itu lahir dari anak-anak kami. Kami bertanggung jawab mendidik mereka untuk hidup benar, bukan menjadi anak-anak muda yang tidak takut akan Tuhan. Kami berdoa tidak ada manusia-manusia yang lain yang lahir tanpa didikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami menjadi anak-anak yang tahu melahirkan anak-anak yang kuat, melahirkan anak laki-laki yang kuat secara roh menurut kacamata firman Tuhan. Hidup ini harus menjadi berkat. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa di pagi hari yang indah ini, Tuhan kiranya memberkati, melindungi, melingkupi kami dengan kasih setia Tuhan, supaya kami mengerti bahwa hidup ini harus berdampak menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.